Selamat datang teman-teman di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu 12 pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nia Aulia dari kelas TT 4408 dengan NIM 110120437. Sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menjelaskan mengenai konten yang akan saya bawakan. Pada konten ini saya bagikan menjadi 4, yaitu konten pertama mengenai pertanyaan, konten kedua mengenai analisis pertanyaan, konten ketiga mengenai langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan, dan konten keempat adalah tabel normal. Konten pertama yaitu pertanyaan. Terdapat pertanyaan seperti berikut. Suatu tes dalam bentuk pilihan berganda terdiri dari 200 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan memuat 4 pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang tepat. Seorang peserta tes tidak memiliki persiapan dalam mengikuti tes, sehingga hanya menjawab pertanyaan secara acak. Bila peserta tes tersebut mampu menjawab hanya 80 pertanyaan dari total 200 pertanyaan, maka berapa peluang peserta tes tersebut menjawab benar paling sedikit 25, tapi tidak lebih dari 30 pertanyaan. Oke. Sekarang kita akan memasuki konten kedua, yaitu analisis pertanyaan. Pada pertanyaan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ada 3 poin analisisnya, yaitu poin pertama, setiap pertanyaan di mana terdapat 4 jawaban yang salah satu jawaban paling tepat. Ya, maka dari itu dapat kita simpulkan satu pertanyaan terdiri dari satu jawaban benar dan 3 jawaban yang salah. Nah, poin kedua, dari 200 soal yang tersedia, hanya 80 soal yang dapat dijawab oleh siswa, yaitu nilai N-nya. Nilai N adalah sebesar 80, karena 80 soal itu hanya yang dikerjakan oleh siswanya, dan 200 soal itu hanya yang tersedia. Maka sisa soal yang tersedia itu yang tidak dikerjakannya oleh siswa, itu sebesar 120, maka kita sertakan dalam nilai N-nya. Pada poin ketiga, yaitu peluang peserta menjawab hanya sebesar 25 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30. Dapat dari mana? Kita dapatkan peluangnya dari pertanyaan sebelumnya, yaitu berapa peluang peserta tes tersebut menjawab benar paling sedikit 25, tapi tidak lebih dari 30 pertanyaan. Jadi begitu. Oke, sebelum membahas mengenai pengerjaan soalnya, saya akan menjelaskan mengenai model soalnya. Model soal seperti ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema de Moivre-Laplace. Nah, teorema de Moivre-Laplace ini akan bersinggungan dengan distribusi normal. Nah, distribusi normal itu apa sih? Distribusi normal itu adalah fungsinya sebagai pendekatan probabilitas binomial acak. Nah, ada syarat-syarat dari distribusi normal tersebut, yaitu jika X adalah variabel binomial acak dengan min dalam kurung n, p tutup kurung, maka mu X sama dengan n kali P, atau rumus min sama dengan n kali P, dan varians X sama dengan n kali P kali Q. Syarat kedua, ketika dalam kondisi n menuju tak hingga, maka N kali P bisa lebih dari 5 dan P-nya kurang lebih sama dengan setengah, atau N kali Q-nya lebih dari 5 dan P lebih dari setengah. Selanjutnya adalah continuity correction. Fungsi continuity correction ini untuk mendekatkan penghitungan pendekatan dari distribusi binomial jenis diskrit ke distribusi normal jenis kontinu. Nah, distribusi binomial yang kita gunakan adalah yang paling bawah. Kenapa? Karena peluang kita peroleh tadi adalah 25 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30, gitu teman-teman. Maka continuity correction-nya kita menggunakan ini, dan standard deviation-nya adalah yang ini. Sekarang kita ada di konten ketiga, yaitu langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan. Awalnya dalam mengerjakan soal ini kita harus menentukan nilai min-nya, yaitu mu sama dengan n kali P. Seperti analisis sebelumnya yang kita peroleh, bahwa n-nya adalah 80 dan P adalah 0,25. Maka n dikali P
tapi dihasilkan sebesar 20, yaitu mu sama dengan 20. Nah, lalu kita menentukan nilai variance. Variance dirumuskan sebagai N kali P kali Q, dan hasilnya ada 15. Q-nya itu seperti pada analisis sebelumnya, diperoleh dari nilai jawaban yang salah, yaitu 0,75. Lalu kita memasuki standard deviation. Standard deviation ini diperoleh dari akar nilai variance, yaitu akar 15. Berikut adalah rumus dari standard normal distribution-nya. Dan di sini A adalah nilai minimumnya. Nilai minimum dari peluang kita peroleh tadi adalah 25. Nah, mu itu adalah nilai min tadi sebelum penjelasan sebelumnya, yaitu sebesar 20. Dan ini adalah standard deviation. Itu ini teman-teman, standard deviation-nya berarti akar 15. Sedangkan pada standard normal distribution bagian kanan, yaitu nilai B-nya, B itu bernilai nilai maksimum dari peluang kita peroleh tadi, bisa 30. Mu-nya adalah 20 dan standard deviation-nya adalah akar 15. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan melakukan penghitungan cara 2 kali, yaitu Z untuk nilai minimum dan Z untuk nilai maksimum. Kita akan bahas mengenai nilai minimumnya dulu. Nilai minimumnya dirumuskan sebagai seperti berikut, yaitu kurang siku A kurang 0,5 kurang mu per standard deviation. Nah, maka dari rumus itu kita peroleh penjabaran hasilnya, yaitu 25 kurang 0,5. Nah, karena apa? Karena hasil ini menjadi ketetapan dalam rumus standar normal distribution-nya. Nah, 0,5 ini ada awalnya adalah plus minus 0,5. Namun karena ada dua nilai, yaitu nilai minimum dan maksimum, nilai minus ini digunakan untuk nilai minimum dan nilai positif 0,5 ini digunakan untuk nilai maksimum. Jadi teman-teman, maka setelah kita kurangkan jadi 24,5 dikurang 20, yaitu nilai dari min-nya per standard deviation, yaitu akar 15. Ditemukan hasilnya 4,5 per akar 15 dan hasil Z-nya sebesar 1,16. Kemudian Z2 yaitu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya dari B adalah 30. Nah, di sini kita tambahkan 0,5 karena dia adalah nilai maksimum dari peluangnya. Karena 30 diikutkan serta dalam peluangnya, ya seperti teman-teman. Maka dari rumusnya itu diperoleh Z2 sama dengan 30,5 kurang 20, yaitu nilai minnya per akar 15, yaitu nilai standard deviation-nya. Z2 sama dengan 10,5 per akar 15, maka Z2 adalah 2,71. Itu teman-teman. Dari semua yang telah kita kerjakan, kita akan masuk ke bersama bentuk seperti ini, yaitu P dalam kurung 1,16 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,71. Dan di sini kita menggunakan sama dengan dalam bentuk gelombang, karena ini bukan hasil yang tetap, namun mendekati hasil yang tepat seperti itu. Dari sini kita akan masukin tabel nilai normal. Kenapa kita masukin tabel nilai normal? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada analisis pertanyaan, kita menggunakan distribusi normal, maka kita akan menggunakan tabel normal. Tabel normal ini yang akan kita gunakan adalah sebesar 2,71 dan 1,16. Tabel normal ini ada di page selanjutnya, yaitu ini teman-teman. Berikut adalah tabel normal yang akan kita gunakan. Nah, seperti kita lihat
Seperti yang telah kita lihat, standar normal distribution yaitu bentuk norma penghitungan standar normal distribution seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan menentukan nilai tabel norma pada 2,71 dan 1,16. Kita mulakan dengan 2,71 terlebih dahulu. Pada nilai Z sama dengan 2,71. Nah, kita dapat menemukan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 0,99664, yaitu teman-teman di 0,99664. Sedangkan pada nilai standar normal distribution selanjutnya yaitu 1,16, yaitu Z-nya 1,1 yang untuk di sini dan 0,06-nya yang untuk di sini. Dapat kita temukan hasilnya yaitu sebesar 0,87698. Seperti itu teman-teman. 0,7698. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita temukan hasilnya, maka kita lakukan pengurangan. Nah, di sini kita temukan hasilnya sebesar 0,11966. Namun, kita menggunakan sama dengan ini dengan arti bahwa nilainya itu mendekati 0,11966. Bukan berarti jawaban hasil dari ini adalah hasil yang paling tepat, teman-teman. Seperti sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.